Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita, mari kita saudara-saudari mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 6, demikian dikatakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, firman Tuhan ini sangat familiar bagi kita orang-orang Kristen ketika kita memberikan penguatan, penghiburan kepada orang yang sedang berduka atau sedang mengalami pergumulan. Dan tentu kita semua setuju dengan kalimat ini, bahwa sudah seharusnya lah kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita yang sudah ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan juga tergerak untuk menolong orang lain yang di dalam pergumulan, yang menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Karena ini adalah sesuatu yang menjadi inti dari panggilan seorang Kristen. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan juga harus memberikan dan membawa keselamatan itu kepada orang lain. Jadi kehadiran kita harus menjadi orang yang mampu menolong orang yang di dalam pergumulan, yang punya beban dan punya persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, bagaimana kita harus menolong orang lain? Tentu kita menolong orang lain tidak harus dalam bentuk materi saja. Kita bisa menolong orang lain dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk doa, dalam bentuk motivasi, dorongan, nasihat, atau dengan banyak cara yang lain. Nah, firman Tuhan hari ini membawa kita bagaimana Petrus memberikan pertolongan dengan cara yang dia tentu bisa lakukan. Ketika dia hendak pergi ke bait Allah, dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang meminta-minta di pinggir jalan dari orang-orang yang menuju ke bait Allah. Dan pada saat tertentu itu, Petrus lewat dari depannya, dan seperti biasa, dia meminta kepada orang yang lewat itu, dia meminta pertolongan, dia meminta belas kasihan, dia meminta pertolongan materi kepada Petrus. Nah, disinilah Petrus memberikan jawaban yang luar biasa kepada orang yang lumpuh itu. Petrus mengatakan bahwa dia tidak memiliki emas, dia tidak memiliki perak sebagai bentuk benda yang berharga pada saat itu.
Dia tidak memiliki harta apapun yang dia miliki, tapi dia memiliki cinta kasih yang dari Tuhan. Dia memiliki kuasa yang dari Tuhan, dan dia memiliki nama Tuhan yang menyelamatkan, dan itu yang dia berikan dan dia tawarkan kepada orang yang lumpuh itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dia mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, berjalanlah. Dan inilah pemberian yang paling besar yang tentu dirasakan oleh orang yang lumpuh itu, yang lebih daripada pemberian materi, lebih daripada pemberian emas dan perak atau apapun lainnya. Karena tentu bagi yang lumpuh itu, kembali dia bisa berjalan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Petrus tidak menjadi berhenti untuk tetap bisa memberikan apa yang dia miliki, dia ada, maka kita juga haruslah boleh belajar dari Petrus ini. Kita dikasih Tuhan karunia yang berbeda-beda. Ada yang dikasih materi yang banyak, ada yang dikasih talenta, ada yang dikasih kemampuan, ada yang dikasih tenaga, ada yang dikasih waktu, dan lain-lain. Nah, tentu setiap karunia yang kita peroleh dari Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita itu, boleh kita pakai untuk menolong orang lain, boleh kita pakai untuk membantu orang di dalam bebannya. Ketika kita tidak memiliki materi yang banyak untuk kita bisa berbagi materi dengan orang lain, kita bisa punya waktu, kita bisa punya tenaga untuk kita tawarkan menolong orang lain yang di dalam kesusahan. Kita punya karunia mengajar, karunia mendoakan, karunia menasihati, mungkin karunia bernyanyi untuk menghibur orang yang sedang berduka. Kita juga mungkin bisa menolong dalam bentuk menghubungkan orang yang sedang bergumul dengan orang lain yang bisa dipakai untuk menolong dia. Kita punya jejaring, kita punya relasi untuk menolong orang yang di dalam pergumulan itu. Itu juga adalah bentuk dari cara kita untuk boleh turut menanggung beban dari teman-teman kita yang punya pergumulan, punya persoalan. Dan tentu dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa dan kasih yang luar biasa, tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki sesuatu untuk menolong dan membantu orang lain. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang mampu melakukan segala perkara. Tentu anak-anaknya yang percaya kepadanya juga akan dia pakai dan dia mampukan untuk menolong orang lain ketika kita bersedia dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari, karena hidup ini adalah saling membutuhkan, hidup ini adalah saling melengkapi. Kita juga di satu waktu bisa membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita juga di satu waktu punya beban yang berat yang membutuhkan orang lain untuk menolong dan menopang kita. Maka setiap saat, setiap waktu, kapanpun kita memiliki kesempatan, marilah untuk terus tergerak memberikan belas kasih dan pertolongan, bantuan kepada orang lain dengan apa yang kita miliki tentunya. Tidak memaksakan dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Karena ketika kita bisa menolong dan memberikan pertolongan dengan apa yang kita miliki, itu jauh lebih berarti daripada kita harus memaksakan terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang yang sedang di dalam kesedihan karena peperangan, karena kelaparan, karena duka, dan karena kejatuhan ekonomi dan lain-lainnya. Nah, marilah kita saudara-saudari tergerak untuk boleh memberikan pertolongan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada pada kita, dengan tetap mengandalkan kasih dan karunia yang dari Tuhan. Maka tentu Tuhan akan melihat kita seseorang yang layak untuk dipercayakan sesuatu, karena kita boleh memakainya untuk berguna bagi orang lain. Maka Tuhan akan semakin tambahkan karunia-karunia kepada kita, supaya kita boleh menjadi berkat kepada orang yang lebih banyak lagi. Mari saudara-saudari melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat dan menjadi penolong bagi orang lain.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kehadiran kami untuk boleh menjadi penolong bagi orang lain dengan apa yang ada pada kami yang Tuhan anugerahkan, dan dengan kasih karunia dan pertolongan kekuatan Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus menyertai kita.